Halo semua, selamat datang di video pengantar informatika dan di topik hari ini kita akan membahas tentang keamanan jaringan dan keamanan informasi. Bersama saya Jonathan Albertus Wijaya dan anggota tim saya yaitu Angga Theo Kekuatan Pasaribu dan Ariel Sihite. Oke, pertama kita akan membahas mengenai authentication versus authorization. Apa sih authentication itu? Nah, authentication ini adalah langkah awal untuk memverifikasi identitas yang diklaim oleh user. Contohnya yaitu dengan username dan password. Kemudian selanjutnya adalah authorization. Nah, authorization ini adalah setelah tadi diverifikasi identitasnya dengan username dan password, akan ditentukan nih aktivitas apa yang diizinkan untuk user lakukan, tergantung pada peran mereka. Ada peran misalnya user, admin, ataupun super admin. Contohnya peran-peran yang bisa dilakukan berdasarkan aktivitasnya itu yaitu read, write, execute, dan delete. Selanjutnya kita membahas tentang enkripsi satu arah atau hashing. Jadi dari password yang tadi, itu tidak akan langsung disimpan di dalam database itu dalam bentuk plain text, tapi dia akan disimpan dalam bentuk ciphertext. Hashing ini adalah enkripsi satu arah, yaitu dia misalnya nih, passwordnya adalah informatika. Informatika itu akan diubah dulu ke bentuk angka, misalnya 9, 14, 6, 15, 18, 13, 1, 29, 11, dan 1. Nah, kemudian dijumlahkan atau disummarize jadi 117, dihitung modulo 5-nya itu 2, lalu ditambah 2 dan dibagi 3 jadinya 12. Kemudian 12 itu kita tukar posisinya menjadi 21 dan 21 itulah yang akan diubah lagi ke bentuk huruf yaitu BA. Nah, BA ini nih yang nantinya akan disimpan di dalam database. BA itu nggak bisa diubah lagi ke bentuk plain text yaitu informatika walaupun kita udah tahu rumus-rumus ini. Kenapa? Karena ya udah ada operasi penjumlahan dan modulo. Nah, untuk membuat hashing ini lebih aman, bisa juga dikombinasikan dengan password creation time atau waktu pembuatan password untuk memastikan hasil dari hashing itu jadi lebih unik. Next, kita akan membahas threats from the network atau ancaman-ancaman apa yang bisa terjadi. Bentuk-bentuknya, pertama yaitu virus. Virus itu adalah program komputer yang dia masuk dan menyebar di dalam sistem. Dan bisa saja nih, dia terikat dalam sebuah file atau program. Dampaknya apa? Dampaknya bisa muncul pop-up message, bisa muncul file yang jadi korup atau hilang, kemudian komputer jadi melambat, ataupun sistemnya menjadi crash. Selanjutnya adalah worm. Worm itu menyebar ke perangkat lain dalam satu jaringan. Untuk tujuannya dia akhirnya bisa mengendalikan satu sistem dalam jaringan itu secara utuh. Misalnya dia bisa ngirim email yang berupa spam gitu ya, bisa device website, dan yang pasti dia akan mengganggu traffic dalam jaringan tersebut. Kemudian Trojan Horse. Trojan Horse itu dia akan mencuri data atau mengganggu sistem seperti worm atau virus. Namun bedanya Trojan ini dia tersembunyi di dalam file atau software yang kita download. Maka kita harus berhati-hati ketika kita mendownload sebuah software ataupun file dari resource atau dari website yang kita tidak tahu ini apakah aman atau tidak. Kemudian ransomware, dia adalah sebuah ancaman di mana dia akan mengunci sebuah sistem komputer, agar sistem itu tidak bisa diakses datanya dan tidak bisa digunakan. Tujuannya apa? Ini supaya korban pada akhirnya membayar sejumlah nominal tertentu kepada peretas untuk peretas itu membukakan sistem komputer tersebut. Ada juga DDoS atau Distributed Denial of Service, di mana ancaman ini berupa kiriman traffic dalam jumlah besar ke suatu server atau website tertentu dalam jangka waktu bersamaan. Nah, tujuannya apa? Supaya server ini jadi akhirnya down dan tidak bisa diakses. Kemudian ada phishing, yaitu dia akan membuat sebuah website palsu atau email palsu yang dia menyerupai suatu lembaga resmi dengan tampilan yang semirip mungkin. Biasanya juga dia punya email address ataupun domain yang sangat mirip, misalnya hanya diubah huruf I besar menjadi L, itu kan akan sangat mirip. Yang tujuannya adalah supaya pengguna yang terkecoh akan input nih data password, data kartu kredit, ataupun data pribadi dia. Terus gimana cara kita memproteksi diri dari ancaman-ancaman tersebut? Pertama, kita bisa update antivirus. Apa sih yang sebenarnya dilakukan dalam update antivirus? Jadi dalam update antivirus itu kita sebenarnya mengupdate virus definition-nya supaya program antivirus itu mengetahui virus-virus apa aja nih atau program-program apa aja nih yang tergolong sebagai virus dan harus untuk segera di karantina ataupun di delete oleh antivirus.
Kemudian firewall itu untuk menjaga access point agar nggak ada pertukaran data ke situs yang tidak diizinkan melalui internet. Kemudian anti-spyware untuk memastikan bahwa tidak ada nih program spyware. Program spyware itu adalah program yang mengintai data yang kita masukkan ke dalam sebuah website, misalnya password yang kita input ataupun data kartu kredit yang kita input dan sebagainya. Kemudian pop-up blocker. Nah, kenapa pop-up blocker itu penting? Karena seringkali kita menemukan sebuah website di mana ada iklan-iklan yang muncul. Mungkin kita pikir, oke, itu hanya iklan biasa dan kita tinggal pencet close. Tapi sebenarnya belum tentu itu tombol close biasa. Bisa saja itu sebenarnya adalah tombol download untuk sebuah program virus. Dan yang terakhir, security patch harus selalu kita update supaya operating system kita itu yang ada celah-celah keamanan bisa selalu ditutup dan selalu diatasi. Oke, kemudian kita melihat lagi ada white hat versus black hat. Apa sih white hat itu? White hat itu adalah ethical hacker atau ahli cyber security yang tugasnya adalah melakukan penetration testing, tapi dia bukan mengeksploitasi kelemahan tersebut, melainkan untuk mencari nih masalah keamanan apa dan kerentanan sistem apa yang bisa dia laporkan ataupun bahkan dia perbaiki untuk kedepannya. Nah, itu tuh ada sertifikasinya, yaitu CEH atau Certified Ethical Hacker ataupun LPT, License Penetration Tester. Ada pula black hat hacker. Nah, ini yang jahat, di mana hacker itu akan memanfaatkan celah keamanan yang tadi untuk memperoleh keuntungan bagi diri dia sendiri. Misalnya lewat data finansial, akses dan kontrol ke sistem, atau bahkan dia ingin menghancurkan sistem tersebut. Oke, kemudian protecting against unauthorized access and use. Pertama, ada access control system, yaitu adalah sebuah sistem identifikasi untuk mengontrol siapa aja nih yang bisa mengakses ke sebuah fasilitas atau sistem, berupa kunci pintu, biometrik, dan sebagainya. Fasilitas itu bisa aja misalnya ruang data server, dan sistem itu ya sistem komputer atau server itu sendiri. Kemudian Process Knowledge Access System. Ini adalah sistem autentikasi yang dia akan menggunakan informasi yang hanya diketahui oleh pengguna. Misal kata sandi yang saya buat sendiri, ya itu hanya diketahui oleh saya sebagai user. Kemudian ada Cognitive Authentication System, yaitu berbentuk pertanyaan rahasia, biasanya untuk recovery. Misalnya tentang hewan peliharaan kita namanya siapa, dan sebagainya. Ada pula TFA, atau Two Factor Authentication, yaitu dia akan menggabungkan dua metode untuk autentikasi. Pertama yaitu password, kemudian bisa ditambahkan dengan biometri atau proses objek yang tadi sudah saya jelaskan, atau bisa juga digabungkan dengan hard token atau soft token. Hard token itu dapat berupa token bank, misalnya ketika kita mau transaksi internet banking, itu akan ada token berupa fisik yang dia akan memunculkan token tertentu untuk kita melakukan autentikasi. Atau ada pula soft token yaitu OTP, itu yang biasa masuk ke WhatsApp ataupun SMS kita. Kemudian ada IPS atau Intrusion Prevention System, di mana sistem ini akan memonitor traffic nih yang masuk ke dalam sebuah jaringan atau sebuah server untuk dia akhirnya bisa melacak dan menutup akses jika dideteksi ada kemungkinan serangan dari satu komputer tertentu atau dari IP address tertentu. Dan yang terakhir yaitu enkripsi. Enkripsi ini ada dua jenis, ada private key system dan public key system. Nah, private key system itu dia menggunakan satu buah kunci untuk enkripsi maupun dekripsi. Dan ini disebut juga symmetric key. Kenapa disebut simetris? Karena itu tadi, untuk enkripsi dan dekripsi menggunakan satu kunci yang sama. Kemudian ada pula public key encryption, di mana dia itu jenisnya asimetris karena dia menggunakan dua buah kunci yang berbeda. Ada private dan public untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, macam-macam tingkatan untuk keamanan kunci enkripsi itu ada banyak. Ada mulai dari 16 karakter, 256 karakter, dan sebagainya. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai enkripsi atau RSA key pair. Nah, jadi dalam private key encryption itu seperti yang tadi saya udah jelaskan, dia itu menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi dari plain text ke ciphertext. Itu dia menggunakan secret key atau private key. Kemudian dari ciphertext ke plain text lagi, dalam proses dekripsi itu dia menggunakan kunci private key yang sama. Lalu dalam public key system, dia itu ada dua kunci, public key dan private key. Misalnya dari plain text ini dienkripsi menjadi ciphertext menggunakan public key. Lalu dari ciphertext didekripsi lagi menjadi
plain text menggunakan private key. Oke, ini contoh sederhana untuk enkripsi yang asimetris menggunakan block cipher. Jadi kita buat dulu sebuah matrix serta matrix inverse-nya. Untuk mengenkripsi kita akan menggunakan matrix. Misalnya ini encrypt HI. HI itu akan kita ubah dulu ke bentuk bilangan vektor 18 dan 9. Kemudian 18 dikalikan 3, 9 dikalikan 2 dijumlahkan, dan 8 dikalikan 5, 9 dikalikan 3 dijumlahkan lagi menjadi 42 dan 67. Kemudian kita ubah lagi ke bentuk 16 dan 15. Kenapa begitu? Karena perlu kita ingat bahwa jumlah alfabet dalam A sampai Z itu hanya ada 26. Jadi 42 dan 67 tadi kita modulkan dengan 26. Didapatkan 16 dan 15, lalu kita convert ke bentuk huruf yaitu P dan O. Kemudian ketika kita mau melakukan dekripsi, kita ubah lagi nih PO tadi ke bentuk bilangan vektor, yaitu 16 dan 15. Nah, tapi kali ini kita menggunakan matrix inverse. Jadi kita kalikan 16 dikalikan 23 dan 15 dikalikan 2, dijumlahkan, hasilnya 398. Kemudian 16 dikali 5 tambah 15 kali 23, hasilnya 425. Dan kita modulkan lagi dengan 26, yaitu dihasilkan 8 dan 9. Maka kita telah berhasil mendekripsinya lagi ke bentuk plain text awal yaitu HI. Oke, ini tentang Data Encryption Standard atau DES. Ini adalah sebuah algoritma enkripsi yang simetris, di mana plain text ini sudah diubah menjadi bentuk bilangan biner. Terdapat 16 kali proses untuk mengenkripsi data yang saat ini sudah tidak terlalu dipakai. Kenapa? Karena kekurangannya 56 bit kunci enkripsi ini sudah kurang aman untuk zaman sekarang. Sehingga muncul AES atau Advanced Encryption Standard. Ini biasanya lebih banyak dipakai untuk misalnya kebutuhan militer dan sebagainya. Nah, dalam sistem ini tentunya data itu atau plain text itu dipecah ke beberapa bagian, kemudian ada duplikasi ataupun menghilangkan part-part dari plain text, kemudian ada permutasi dan kombinasi dengan exclusive OR. Lanjut tentang RSA key creation, misalnya nih, dua buah bilangan prima P dan Q, 5 dan 11. Kemudian kita tentukan N, yaitu P kali Q, hasilnya 55. M, yaitu P kurang 1 kali Q kurang 1. Kita dapatkan hasilnya M sama dengan 40. Kita cari bilangan E, di mana E dan M tidak punya faktor yang sama. Bisa kita ambil yaitu misalnya 3. Kemudian antara 0 dan M, kita tentukan bilangan D, di mana kalau kita hitung E dikali D, dimodulo dengan M, hasilnya sama dengan 1. Kita bisa pilih D sama dengan 27. Maka N dan E tadi, yaitu 55 dan 3, adalah public key, dan private key-nya adalah D, yaitu 27. Oke, kemudian Web Transmission Security. Ada berbagai protokol yang bisa digunakan, misalnya SSL, Secure Socket Layer, atau TLS, Transport Layer Security. Nah, ini tuh digunakan untuk bertukar data antara klien dan server. Jadi, dalam bagan yang sudah saya tunjukkan ini, kita bisa lihat bahwa setelah koneksi itu terhubung, server akan menyediakan public key dan certificate of authentication untuk memastikan bahwa koneksi sudah terjalin secara aman. Kemudian klien akan mengirimkan DES key mereka yang sudah dienkripsi dengan metode RSA tadi. Baru setelah hubungan atau koneksi yang aman itu tadi terjalin, baru akan terjadi pertukaran data antara klien dan server. Terakhir mengenai embedded computing. Setelah tadi kita membahas tentang celah-celah keamanan, sekarang kita perlu memahami nih bahwa komputer itu nggak cuma dalam bentuk fisik, laptop atau PC yang setiap hari kita gunakan. Ada juga perangkat komputer yang ditanamkan ke sebuah perangkat elektronik lain yang fungsinya itu spesifik sesuai kegunaan sistem tersebut. Nah, embedded computer ini tidak bisa diprogram ulang untuk menjalankan perintah lain. Jadi fungsinya itu dia spesifik. Contohnya dalam mobil, khususnya yang sudah autonomous atau semi-autonomous, digital camera, perangkat dapur, konsol game, sistem kendali pesawat, ATM, ataupun mesin rumah sakit. Nah, sekarang kita bayangkan kalau misalnya sistem kendali pesawat, atau mesin ATM, atau mesin rumah sakit ini terkena ancaman berupa virus misalnya. Maka bisa saja peretas itu akan mengambil alih sistem kendali pesawat, ataupun membuat perangkat rumah sakit itu tidak bisa digunakan, ataupun mesin ATM itu dia bobol, itu akan sangat berbahaya bagi orang-orang lain. Bahkan dalam jumlah yang masif.
Itu saja dari saya untuk topik keamanan jaringan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.